kajian kitab Al-Fusul fi Mustalahi Hadis Rasul. Ini ditulis oleh Syekh Hafiz Thana'ullah Az-Zahidi. Beliau adalah salah seorang ulama yang ada di Pakistan. Pada awalnya beliau mengajar di Jami'ah Al-Ulum Al-Athariyah, Jami'ah Al-Ulum Al-Athariyah di Jhelum. Kemudian beliau pindah ke kota kelahiran beliau, yaitu Sadiq Abad. Sadiq Abad ini di Sindh, ya, dekat dengan Karachi, masih di Pakistan. Dan dia menjadi Rais Al-Jami'ah di sana, yang bernama Al-Jami'ah Al-Islamiyah Sadiq Abad, ya. Dan buku ini beliau tulis ketika beliau masih mengajar di Jhelum, belum beliau pindah ke Jami'ah ini, Jami'ah yang baru. Dan waktu itu belum dicetak, ya, masih dalam bentuk tulisan beliau. Jadi buku ini, dan belum ada judul juga waktu itu, belum menulis buku ini, catatan, kemudian mengajarkannya kepada kami. Jadi sebelum buku ini, ketika buku ini masih ditulis, ini beliau ajarkan ke murid-murid, ya, kepada talib ataupun student di sana. Nah, kita belajar dan mengaji buku ini langsung dari beliau dan memberi izin untuk mengajarkannya kepada yang lain, ya. Kita baca dari Muqaddimah. Terus sekilas tentang buku ini, ya. Jadi Al-Fusul di judul baru dibuat belakangan, ya. Pada awalnya ini belum ada judul ini. Ketika kami belajar buku ini belum ada judulnya. Bukunya belum lagi diberi judul, tajuknya belum ada. Nah, belakangan ketika kami sudah selesai belajar, baru muncul judul buku ini. Dulu kami mempelajari ilmu mustalah hadis begitu saja, dan beliau membuat mudzakirah. Mudzakirah itu catatan, ya, yang diajarkan, ya, nota yang diajarkan ketika kami belajar di sana. Nah, beliau sendiri, Syekh Hafiz Thana'ullah Az-Zahidi, ini berasal dari Pakistan, ya. Beliau belajar dari para ulama-ulama di Pakistan dan memperoleh sanad periwayatan hadis dari ulama-ulama kibar seperti dari Nadir Hussein. Riwayat yang sampai kepada Nadir Hussein itu adalah muhaddis Diyarus Sind yang terkenal, Diyarul Hind yang terkenal. Dari Nadir Hussein ini sampai kepada seperti Syekh Waliullah Dahlawi, Syaukani, kemudian Siddiq Hasan Khan, mungkin atau mengenal nama Siddiq Hasan Khan, ya, dan juga sampai bahkan ke Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan itu adalah tradisi yang masih dipakai di Pakistan. Mereka masih memakai periwayatan sanad, ya, dari buku-buku yang mereka pelajari. Nah, kita baca dari Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tamassaka bidinihi wa ihtada bihadihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fahadhihi fusulun fi ilmi mustalahil hadis. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang buku ini. Buku ini adalah fusul, yaitu fasal-fasal, fasa-fasa, ya, bab-bab yang membicarakan tentang ilmu mustalahil hadis An-Nabawi Asy-Syarif.
Jadi buku ini adalah buku dalam bidang ilmu mustalah hadis. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang membahas tentang keadaan rawi dan riwayatnya dari sisi diterima atau tidaknya, ya, dari sisi diterima atau tidaknya, dan mempelajari ahwal ar-rijal, membahas tentang ahwal ar-rijal atau ilmu jarh dan ta'dil. Jadi ilmu jarh dan ta'dil itu masuk dalam cabang ilmu mustalah hadis. Nanti di sini ada ya, di bab terakhir beliau akan menjelaskan beberapa kaedah-kaedah singkat tentang ilmu jarh dan ta'dil, kaedah-kaedah umumnya. Wifqa al-manhaji al-muqarrari li talabati sanah ad-dirasiyah ats-tsaniyah. Ya, menurut ataupun mengikuti metode muqarrar, yaitu kurikulum untuk para pelajar di tingkat sanah ad-dirasiyah ats-tsaniyah, sanawiyah di Al-Jami'ah Al-Islamiyah di Madinati Shadiq Abad, Pakistan. Jadi buku ini diajarkan ke tulab sanawiyah, ya, tingkatan sekolah menengah atas, ya. Nah, demikian di Jami'ah Al-Islamiyah ini Jami'ah Islamiyah namanya, bukan Jami'ah Islamiyah di Madinah, Jami'ah Islamiyah Shadiq Abad di Pakistan. Jama'tuha min kutubi a'immatil hadis iktifaan bima yahtaju ilaihi at-talibu fil marhalatil ibtidaiyah al-madhkurah. Aku menyusunnya, kata beliau, ataupun mengumpulkannya, merangkumnya dari buku-buku imam-imam, ya, ahli hadis atau imam-imam ataupun ahli ataupun pakar-pakar di dalam ilmu hadis, ya, dan membatasinya dengan apa-apa yang diperlukan oleh para penuntut ilmu di marhalah al-ibtidaiyah al-madhkurah. Ya, jadi buku ini memang untuk pemula, ibtidaiyah, untuk para pemula, min muhimmati mustalahati hadal ilmi asyarif, dari hal-hal yang penting untuk diketahui berkenaan dengan mustalahat, istilah-istilah, ya, istilah-istilah itu, ya, istilah-istilah yang dipakai di dalam ilmu yang mulia ini. Bi uslubin sahlin wadihin wa ibaratin mukhtasaratin kafiyatin, dengan metode yang mudah dan jelas, dan ungkapan-ungkapan, kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang singkat tapi mencukupi. Fi risalatin samaituha al-fusul fi mustalahi hadisir rasul, yang saya beri judul al-fusul fi mustalahi hadisir rasul. Ya, ini mukadimah ditulis belakangan tentunya, ya. Awal ketika beliau menulis ini belum ada mukadimah ini, ya, dan belum juga disusun untuk muqarrar kurikulum di Jami'ah Shadiq Abad, karena Jami'ah Islamiyah Shadiq Abad waktu itu belum ada, karena beliau masih belajar mengajar di JLM, Jami'atul Ulum Al-Athariyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala as'alu ayyanfa'a biha talabatul ilmi wa yataqabbal minni wa huwa waliyut taufiq was sadad wa ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu mukadimah aja. Jadi di mukadimah ini dijelaskan tentang latar belakang, ya, buku ini, ya, kemudian apa isinya dan apa tujuannya. Latar belakangnya adalah untuk sebagai muqarrar kurikulum di jamiah beliau. Isinya adalah beberapa perkara-perkara yang penting untuk diketahui oleh seorang penuntut ilmu di dalam cabang ilmu ini, dan tujuannya adalah agar mereka dapat merangkum dan mengetahuinya secara secara menyeluruh, ya, tentang ilmu mustalah ini. Dan metode yang dipakai adalah metode yang mudah, ya, ringkas dan mudah, dan tujuannya adalah agar dapat dipahami, boleh dipahami dengan mudah oleh para penuntut ilmu. Baik.
Fasal yang pertama, faslun fi adabi at-talib. Jadi beliau membuka buku ini dengan fasal ini, ya, berbeda dengan sebenarnya ini metode yang dipakai oleh para ulama mustalah hadis sebelumnya, ya. Mereka memulainya dengan adab talib, adabut talib, fi adabit talib, adab-adab seorang penuntut ilmu. Jadi beliau memulai ilmu hadis ini dengan membicarakan tentang adab. Adab ini penting, ya. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya adalah Muhammad bin Sirin, ya, beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiya qabla ay yata'allamuna al-ilma. Dahulu, ya, para ulama salaf mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu, atau sebelum mereka mempelajari ilmu. Jadi sebelum mereka mempelajari ilmu, mereka mempelajari adab terlebih dulu. Jadi mereka tidak lupa mempelajari adab. Demikian juga Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya, aku mempelajari adab selama 30 tahun dan mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya 20 tahun. Para salaf dahulu, kata beliau, mempelajari ilmu adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi penting, ya, seorang penuntut ilmu memiliki adab. Karena adab ini ibarat hiasan, ya, casing tuh, ya, handphone, ya, kalau casingnya jelek seperti itu juga jatuh harganya. Dulu cantik, casingnya casing yang bagus, ya, artinya penampilannya bagus, orang akan suka walaupun tidak begitu hebat dia, ya. Ya, demikian juga penuntut ilmu, ya, seorang penuntut ilmu yang menghiasi, ya, dirinya dengan adab, maka ilmunya akan berkah dan dilihat indah oleh orang lain. Dan seorang penuntut ilmu yang tidak menghiasi dirinya dengan adab, maka ilmunya menjadi hambar, ya, seperti makanan tak ada garam, ya, tidak tertarik, ataupun makanan yang tidak ada hiasannya, ya, maka orang tidak tertarik untuk menyantapnya, melihatnya, ya, apalagi memakannya. Nah, demikian. Jadi adab ini penting bagi seorang penuntut ilmu. Apalagi adab kepada guru, ya. Di mana salah satu di antara sebab terangkatnya berkah ilmu adalah, ya, dari seorang penuntut ilmu, yaitu disebabkan dia tidak beradab atau kurang beradab kepada gurunya. Dan salah satu penghalang seorang talib mendapat ilmu adalah, ya, dia tidak beradab, ya, tidak memiliki adab yang baik kepada gurunya. Jadi penting. Maka dari itu, ya, para ulama seperti Al-Khatib Al-Baghdadi menulis satu buku khusus tentang adab ini, ya, yang beliau berjudul Al-Jami' li Ahkamir Rawi Was-Sami', ya, kitab yang membicarakan tentang adab seorang perawi maupun seorang alim dan seorang perawi. Nah, jadi beliau, ya, Syekh Thana'ullah Az-Zahidi ini memulai buku mustalah hadis dengan fasal adab. Faslun fi adabit talib. Fasal adab-adab penuntut ilmu. Nah, beliau membuat poin-poin, ya, poin-poin 1, 2, 3, 4, 5, 6 di setiap pasal yang beliau buat. Ya, ada poin-poinnya, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Baik. Poin yang pertama, ya, di dalam fasal adab ini adalah awwalu ma yajibu ala talibi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya membacakan matanya untuk menyimaknya. Awwalu ma yajibu ala talibi hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyukhlisa niyyatahu fi talabihi. Perkara pertama yang wajib atas seorang penuntut ilmu hadis untuk dia miliki adalah mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Jadi pertama ini adalah ikhlas. Ya, kita kena ikhlas, ya, karena ini ilmu ini sangat agung. Kita mempelajari wahyu, salah satu dari wahyu. Ilmu hadis tidaklah lebih kita katakan sama seperti ilmu Al-Quran, ya, sangat penting. Ya, jangan kita
pandang remeh, ya jangan kita pandang rendah. Ini adalah satu ilmu yang agung, yang mulia, karena kita mempelajari wahyu. Kenapa dikatakan wahyu? Ya, karena Allah mengatakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berkata dengan hawa nafsu, tapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan Allah kepadanya. Jadi hadis-hadis ini adalah wahyu Allah. Cuma bedanya Al-Quran itu lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis, ya maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis itu dinisbatkan kepada Nabi, tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun semuanya ini berasal dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi ayyakuna qasduhu bidzalika wajhallahi Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu maksudnya adalah tujuannya dari menuntut ilmu hadis ini adalah untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk masuk surga. Ya, karena melihat wajah Allah itu maksudnya masuk surga, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yattakhidha hadzal ilma dhari'atan ila syai'in min al-aghrad ad-dunyawiyah. Dan tidak menjadikan ilmu ini sebagai alat untuk mengejar aghrad di dunia, benda-benda dunia, ya, mencari dunia. Waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Abu Hurairah telah meriwayatkan sebuah hadis marfu'. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan wajah Allah, ridho Allah, namun dia tidaklah mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan dunia, aradan minad dunia, sedikit dari benda-benda dunia, ya, perkara dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mendapatkan arfal jannah. Apa itu arfal jannah? Yaitu raihatuha, yaitu aromanya, wanginya. Dia tidak akan mencium wanginya surga pada hari kiamat. Waruya an Jabir bin Abdullah marfu'an, dan diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ya, marfu' juga sampai kepada Nabi, la ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama'a. Janganlah kamu mempelajari ilmu untuk yang litubahu bihi al-ulama, yaitu untuk menganggap diri, merasa diri hebat di depan ulama. Wala litumaru bihi as-sufaha, dan bukan juga untuk berbangga-bangga diri di hadapan orang-orang bodoh, orang-orang jahil, ya, orang-orang yang bodoh. Wala takhayyaru bihi al-majalis, dan jangan pula menuntut ilmu untuk mendapatkan tempat di majelis, ya, supaya ya mendapat tempat kedudukan di majelis. Faman fa'ala dzalika fannarun nar, ya, fannarun nar, atau bisa juga dibaca fannaron nar. Barang siapa yang melakukan yang demikian itu, maka ancamannya adalah neraka. Hadis sahih riwayat akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahih, yaitu di dalam sahihnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ilmu itu harus, ya, ilmu itu wajib kita tuntut dengan niat yang ikhlas, bukan untuk dipandang hebat oleh ulama, ya, karena ada penuntut ilmu itu dia menuntut ilmu agar dipandang hebat oleh ulama, atau untuk dipandang hebat oleh orang-orang jahil, ya, berbangga-bangga ataupun menyombongkan diri di hadapan orang-orang jahil. Wala takhayyaru bihil majalis, dan bukan juga untuk mendapat tempat di majelis. Nah, ini memang berat, ya, mengikhlaskan niat untuk menuntut ilmu ini berat. Pasti ada gangguan setan.
Nah, tapi ini adalah satu kita katakan penentu, ya, faktor penentu keberhasilan seorang penuntut ilmu. Apabila di pangkal ini dia berhasil, dia sukses, ya, dia berhasil melawan syaitan, yaitu dia dapat mengikhlaskan niatnya, maka ujungnya juga akan lurus. Jika ini bengkok, maka ujungnya juga akan bengkok. Ya, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, bagaimana berharap, ya, bayangan bisa lurus sementara bendanya sendiri bengkok. Ya, ini pepatah Arab. Ya, bagaimana mungkin, ya, bayangan boleh lurus dia sementara bendanya sendiri bengkok. Nah, demikian. Baik. Jadi harus kita wajib mengikhlaskan niat ini, ya. Beliau mengatakan awwalu ma yajib, perkara pertama yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, apalagi ilmu hadis, adalah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu ini balasannya besar, yaitu surga. Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yajibu alaihi ay yajtahida fit tahalli bil akhlaqidz zakiyah. Zakiyah, ya, bukan zakiyah lain. Zakiyah wal adabil mardiyah asna at-talabi wa ba'dahu. Wajib atas penuntut ilmu untuk bersungguh-sungguh menghiasi dirinya dengan akhlak yang bersih, akhlak yang tinggi, yang mulia, dan adab-adab yang mardiyah, adab-adab yang baik, budi pekerti yang luhur, ketika dia menuntut ilmu maupun sesudah dia menuntut ilmu. Artinya sesudah dia mendapatkan ilmu itu, setelah dia menjadi seorang penuntut ilmu atau bahkan menjadi seorang alim, dia harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Maka kita lihat para ulama dahulu, mereka memberi contoh adab, ya, kepada mereka memberi contoh, ya, kepada murid-murid mereka. Seperti yang diceritakan bahwa orang-orang yang menghadiri majelisnya Imam Ahmad itu ada ribuan orang. Ya, tapi dari ribuan orang itu 500 yang benar-benar mencatat ilmu dari Imam Ahmad. Selebihnya mereka cuma hanya melihat adab Imam Ahmad. Nah, demikian. Jadi akhlak ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Ya. Waqad rawa Abu Darda marfu'an, Abu Darda radhiyallahu anhu marfu'an, ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Abu Darda meriwayatkan sebuah hadis marfu', tidak ada satu perkara pun yang diletakkan di atas timbangan yang lebih berat daripada husnul khuluq. Artinya husnul khuluq ini adalah amal kebaikan yang paling berat di atas timbangan. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Demikian juga diriwayatkan dari Abdullah wa an Abdullah ibni Amr, Abdullah wa an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu marfu'an. Secara marfu' juga Nabi mengatakan khiyarukum ahasinukum akhlaqan. Ya, sebaik-baik kamu atau orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi, ya, di dalam sunannya. Wa qala Abu Asim An-Nabil rahimahullah, man talaba hadzal hadis man talaba hadzal hadis faqad talaba a'la al-umur fayajibu an yakuna khairan nas. Abu Asim An-Nabil mengatakan, barang siapa yang menuntut ilmu hadis ini, maka sesungguhnya dia telah menuntut suatu perkara yang sangat tinggi. Ya,
perkara yang sangat tinggi. Fayajibu ayyakuna khairan nas, maka selayaknya dia menjadi orang yang paling bagus pula, menjadi contoh. Karena Nabi yang mengucapkan hadis-hadis ini adalah teladan. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya, yang mengucapkan hadis-hadis ini adalah seorang yang agung akhlaknya, contoh dan teladan bagi manusia. Demikian pula orang-orang yang mempelajarinya. Ya, mereka wajib menjadi contoh, ya, wajib menjadi contoh bagi manusia lainnya. Dikatakan di sini fayajib ayyakuna khairan nas, maka siogianya lah, seharusnya lah dia menjadi orang yang terbaik pula. Oleh sebab itu kita lihat dalam sejarah, ya, ahlul hadis itu adalah contoh teladan yang terbaik di tengah-tengah umat ini, baik dari sisi ilmu, amal maupun akhlak mereka. Ya, ahlul hadis atau ulama-ulama hadis selalu menjadi teladan bagi, ya, ulama-ulama yang lainnya. Ya, mereka adalah orang-orang yang, ya, lebih tinggi, lebih mulia akhlaknya, adabnya, kemudian juga amalnya daripada, ya, ulama-ulama dari cabang ilmu yang lainnya. Misalnya fuqaha, mufassirin, ya. Nah, sirah para ulama hadis itu banyak mengisi, kita katakan, buku-buku para ulama, bercerita tentang keutamaan dan keluhuran akhlak mereka. Ya. Nah, jadi perkara yang kedua ini adalah, ya, penuntut ilmu ataupun seorang talibul ilmi harus menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Yang ketiga, wa yajib alaihi ay ya'mala bima yasma'uhu minal ahadis. Dia wajib mengamalkan apa yang dia dengar dari hadis-hadis Nabi. Lima rawahu Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu marfu'an. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah al-Aslami secara marfu', ya. Jadi inilah bedanya ilmu yang kita tuntut dari para ulama dengan ilmu yang dituntut di sekolah. Ya, di sekolah mungkin guru tidak akan menanyakan tentang akhlak kita, amal kita, apakah kita mengamalkannya atau tidak, yang penting lulus ujian, kan gitu ya. Exam lulus sudah. Nah, tapi kalau kita belajar langsung dari para ulama, mereka selalu mengingatkan kita tentang, ya, akhirat, kan begitu ya, tentang agama, ya, menasihati mereka untuk beramal dan lain sebagainya, ya, mengamalkan hadis-hadis yang sudah diketahui dan dipelajari. Karena ilmu ini adalah suatu kemuliaan bagi pemiliknya jika dia diamalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal, wa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu menghubungi amal. Kalau nyambung, ada sambungan, ada jawaban, maka ya itulah dia yang diinginkan. Jika tidak, maka wa illa irtahal, ilmu akan pergi. Nah, demikian ya. Nah, hadis yang marfu, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min ayna iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Tidak akan bergeser kedua tapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, apa yang telah dia gunakan dari umurnya, tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan, amalkan dari ilmunya, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia membelanjakannya, tentang badannya, ya, jasadnya itu yang Allah berikan, ya, jasad kita ini, mata, telinga, semualah, otak, dari ujung rambut sampai ujung kaki, fima ablah, untuk apa kita gunakan itu. Di hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi di dalam sunannya.
Itu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah mengamalkan ilmu, ya. Karena ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Kasyajar bila thamar. Yang keempat, wa yajibu alaihi ayyu'azzima syaikhahu ta'ziman wa yahtarimahu ihtiraman wa yukrimahu ikraman. Ia wajib menghormati, memuliakan, ya, dan kita kata menunaikan hak-hak dari gurunya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, li hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu marfu'an, berdasarkan hadis Anas bin Malik, ya, secara marfu', Nabi mengatakan laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda darinya dan tidak menghormati orang yang lebih tua darinya. Dalam riwayat lain ada tambahan wa ya'lamu li alimina haqqahu, dan mengetahui hak orang-orang alim di antara mereka. Jadi misalnya tidak memanggilnya dengan sebutan nama, ya, tidak mendahuluinya, ya, di dalam berbicara, ya. Seharusnya, ya, seorang murid itu mendengar, ya, lebih mendahulukan mendengar daripada berbicara. Nah, misalnya ada satu event, ya, maka dia persilakan orang yang lebih berilmu untuk berbicara. Nah, demikian. Ini adalah adab, ya, adab seorang penuntut ilmu kepada ulama. Janganlah kita menonjolkan diri di hadapan ulama, kan begitu, ya. Sementara kita talib, kita adalah penuntut ilmu. Jadi adab ini penting untuk dimiliki, yaitu bagaimana kita dapat menunaikan hak-hak orang-orang alim, ya. Kita menghormati mereka bukan karena sosok pribadi mereka, bukan. Akan tapi kita menghormati ilmu yang ada padanya. Ya, menghormati ilmu yang ada padanya. Nah, demikian. Hadis sahih diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad di dalam musnadnya. Yang kelima, wa yajibu alaihi alla yabkhal bima yasma'u wa yafhamu ala ikhwanihi minat talabah alladhina hum dunahu fil fahmi wad dhaka. Fa inna dhalika minal lu'mi alladhi yaqa'u fihi katsirun minat talabah. Dia wajib untuk tidak bakhil, ya, menyampaikan dan berbagi atas apa yang telah dia dengar dan dia pahami kepada saudara-saudaranya, ya, dari para penuntut ilmu yang mungkin pemahamannya di bawah pemahaman mereka di bawah pemahamannya, kepintaran mereka di bawah kepintarannya, ya. Artinya mungkin mereka tidak sepintar kita, ya, tidaklah cepat paham seperti kita. Maka kita yang cepat paham, kita yang lebih pintar mengajarkan, menyampaikan kepada orang yang kurang memahami tadi. Atau janganlah kita bakhil mengeluarkan sedekah ilmu. Apa sedekah ilmu itu? Yaitu menyampaikan. Nabi mengatakan man su'ila an ilmin fakatamahu uljima bilijabin minan nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari api neraka. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus mengeluarkan zakat ilmu. Dan zakat ilmu adalah menyampaikannya kepada manusia. Nabi SAW mengatakan, liyuballighus syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ya, misalnya antum sudah belajar nanti buku ini, antum boleh mengajarkannya kepada yang di bawah antum, kan gitu, ya, yang lainnya, kan begitu. Nah, ini adalah zakat ilmu namanya. Karena kita wajib menyebarkan ilmu. Dan ini termasuk salah satu bentuk dakwah, ya. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pahami, hendaklah kita berbagi kepada yang lain. Ya, jangan dimakan sendiri. Istilahnya kita masuk surga bersama-sama. Ya, jangan masuk surga sendiri, kan begitu. Nah, demikian. Jadi ya, berbagi ilmu ini sangat mulia. Karena ilmu ini akan semakin lengket dia dengan dibagi. Beda harta. Ya, kalau harta kita bagi kepada orang lain, bagaimana? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi kalau ilmu kita ajarkan kepada orang lain, hilang ilmu itu. Tidak, malah bertambah
lengket. Kenapa? Lancar kaji karena diulang, karena tanpa sengaja ketika kita mengajarkan ilmu ini kita mengulang ilmu itu hingga terus lengket dia. Ya, jadi ini zakat ilmu penting untuk kita keluarkan. Dan di sini beliau membawakan kisah qala al-Imam Malik rahimahullah min barakatil hadis ifadatu ba'dihim ba'dhan. Imam Malik mengatakan termasuk barokah ya hadis adalah ifadatu ba'dihim ba'dhan, yang menyampaikan faedah sebahagian dari mereka kepada sebahagian yang lain. Sebahagian dari mereka menyampaikan faedah yang dia dapat kepada yang lain, ya, berbagi ilmu. Waqad fata, ini ada satu kisah, waqad fata ba'du talabati kitabata syai'in min hadis. Ya, sebahagian penuntut ilmu atau sebahagian murid ada yang terluput menulis ya beberapa hadis, syai'in min hadis. Ada bagian mungkin yang belum mereka catat atau ada hadis yang belum mereka catat. Ya mungkin ada yang ke kamar mandi kan begitu ya. Ada yang keperluan kemudian balik kembali dan dia tidak mencatat ya bagian yang dia pergi tadi. Ya faqala lahu syekh, maka Syekh berkata wa huwa Ishaq bin Rahuya. Maka Ishaq bin Rahuya berkata, ansikh ma fataka min kutubit talabah. Salinlah apa yang terluput itu dari buku catatan murid-murid yang lainnya. Ya, coba ambil catatan dari murid-murid yang lainnya, salin dari murid-murid yang lainnya. Faqala talib, maka murid itu mengatakan, innahum la yumakkinunani. Ya, para talib itu mengatakan, talib itu berkata, sesungguhnya murid-murid yang lain tidak memberikan catatannya kepadaku. Ya. Di kuliah juga sering gitu ya. Ada yang terluput tidak keluar, dia minta catatan kepada mahasiswa ataupun student lainnya, yang lain tidak mau memberi. Maka Syekh mengatakan, yaitu Ishaq bin Rahuya mengatakan, idzan wallahi la yuflihun. Kalau begitu mereka tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Ya, mereka tidak akan berhasil. Mereka tidak akan sukses. Nah, demikian. Jadi yang kelima ini adalah berbagi ilmu, ya, mengeluarkan zakat ilmu. Yang keenam, wa yanbaghi li talibil ilmi alla yamna'ahu al-haya'u wal kibru wa la ya'nafu min ayyaktuba amman huwa dunahu ma yastafiduhu minhu. Nah, ini yang keenam ini sangat penting. Seorang penuntut ilmu harus ataupun selayaknya tidak terhalang karena rasa malu ataupun kesombongan. Karena ini mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Al-Imam Mujahid, la yatlubul ilmu ithnani. Ada dua orang yang tidak akan dapat menuntut ilmu. Al-mustakbiru wal mustahyi, yaitu orang yang sombong dengan orang yang malu-malu. Nah, jadi dalam ilmu ini jangan malu-malu. Ya, tapi jangan juga sombong kan begitu ya. Nah, wala ya'naf, dan janganlah dia segan untuk menulis atau mengambil ilmu, bertanya kepada orang yang di bawahnya, ya, tingkatannya. Ya, misalnya ada yang baru ngaji kan gitu, oh dia cepat paham kan, kita belum paham, ya tanya kan begitu ya, jangan malu kita. Ya, untuk bertanya, untuk mengambil faedah darinya walaupun tingkatannya lebih rendah daripada kita. Nah, demikian. Itulah beberapa adab yang ya terpenting ya. Banyak sebenarnya adab-adab yang lainnya, tapi berkaitan dengan seorang penuntut ilmu ini ada keenam perkara ini adalah adab yang penting untuk dimiliki. Ya, sangat penting untuk dimiliki. Baik. Faslun fi alqabil matan. Pasal tentang alqab al-matan. Alqab ini adalah istilah-istilah nama-nama yang digunakan untuk matan. Nah, ini membahas tentang matan. Matan itu adalah isi dari riwayat yang dibawa oleh seorang perawi. Isi riwayat yang dibawa oleh seorang perawi dikatakan matan. Ya, hadis itu ada dua bagian.
Yang pertama sanad, yang kedua matan. Sanad adalah mata rantai perawi dari awal sampai akhir, dari bawah sampai atas. Itu namanya sanad. Silsilah perawi hadis. Dari awal sanad sampai ujung sanad. Adapun matan adalah isi dari apa yang dibawa oleh perawi tersebut. Ya, misalnya berita ataupun sesuatu yang disampaikannya melalui riwayat itu. Nah, ini namanya matan. Nah, matan ini ada beberapa nama-nama yang digunakan oleh para ulama hadis. Yang pertama adalah al-hadis. Kalau disebut hadis, nah sering kita bahas ya, hadis itu digunakan ya untuk beberapa makna. Ya, ada yang kita katakan menggunakan istilah hadis ini ya untuk segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi. Ada yang menggunakannya juga untuk lebih umum lagi, yaitu yang disandarkan kepada Nabi maupun yang tidak disandarkan kepada Nabi, ya, kepada sahabat, tabi'in atau ucapan siapa saja disebut hadis. Nah, namun di dalam ilmu mustalah di dalam ilmu mustalah hadis itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, sabda, aw fi'lin, perbuatan, aw taqririn, persetujuan, aw sifatin, atau sifat. Sifat ada dua. Sifat khuluqiyah, yaitu sifat akhlak beliau, ya, perilaku beliau, dan sifat khalqiyah, yaitu sifat fisikal. Nah, itu sifat ada dua. Wal muradu bit taqrir, yang dimaksud dengan takrir adalah ma fu'ila bi fi'lin aw qila bi qaulin bi hadratihi sallallahu alaihi wasallam aw ukhbiru an dzalika wa lam yunkir alaihi. Itu yang dimaksud dengan at-takrir. Takrir adalah ya, segala perbuatan yang dilakukan, ucapan yang diucapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dikabarkan kepada beliau tentang itu, tentang satu perbuatan atau tentang satu perkataan. Walam yungkir alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Ya, maka ini disebut takrir, persetujuan. Wal muradu bis sifah, yang dimaksud dengan sifat adalah maka sifatan min sifatin Nabi al-khalqiyah, yaitu sifat-sifat ya yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sifat khalqiyah artinya sifat fisikal. Ya, kama fi hadisi Al-Bara radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara, ya, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanahu khalqan laisa bit tawil adz-dzahibi wala bil qasir, akhrajahu Muslim. Ini namanya sifat khalqiyah, sifat fisikal. Yaitu apa? Contohnya hadis Al-Bara. Ya, bahwa dia mengabarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya, ahsanun nasi wajhan wa ahsanuhu khalqan, dan yang paling bagus tubuhnya. Ya, tidak gemuk, gendut, kan, tidak kurus kerempeng kurus gitu. Seperti apa namanya? Kurus gitu. Tahu kurus? Amin. Tidak gemuk kali kan gitu ya. Jadi dia sedang bagus badannya. Laisa bit tawil adz-dzahibi, tidak terlalu tinggi sekali ya hingga keterlaluan tingginya, wala bil qasir, dan tidak juga terlalu rendah sekali. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini sifat apa? Sifat khalqiyah, yaitu fisikal. Nah, ini hadis. Ya, karena ini menceritakan tentang Nabi kan. Kemudian wa khuluqiyah, atau sifat khuluqiyah, perilaku. Ya, perilaku beliau, akhlak beliau. Kama fi hadis Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Demikian pula dalam hadis yang disebutkan, laisa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bifahishin wala mutafahishin wala al-badi, ya. Rasulullah bukanlah orang yang fahish, yang suka berbuat keji, dan bukan juga mutafahish, yang suka berkata keji, dan bukan juga al-badi, yaitu orang yang suka berkata kotor. Nah, ini sifat apa? Khuluqiyah, akhlak. Dan ini adalah hadis. Akhrajahu Muslim. Ya, nah demikian. Itu hadis, ya. Itu yang disebut dengan hadis. Jadi sekali lagi, hadis adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi, disandarkan kepada Nabi, yang berkaitan dengan Nabi, berhubungan dengan Nabi. Baik itu sabda beliau, perbuatan beliau, takrir, ya tadi sudah kita sebutkan maksud dari takrir, ataupun sifat, baik itu sifat fi'liyah, sifat khuluqiyah maupun khalqiyah. Yang kedua, al-khabar. Al-khabar. Al-khabar adalah yutlaqu wa yuradu bihi al-hadis. Al-khabar adalah sebuah istilah yang digunakan dan maksudnya adalah hadis. Sama maknanya. Bil ma'na alladhi sabaqa dzikruhu. Sama maknanya dengan hadis seperti di atas. Wa aidan yuradu bihi ma huwa a'ammu minhu minal akhbar. Dan boleh juga maksudnya adalah khabar secara umum. Semua berita disebut khabar. Berita di dalam akhbar, ya di televisi itu semua khabar. Nah demikian. Tapi ketika kita misalnya membuka sebuah kitab hadis, lalu para ulama menyebut istilah khabar ini, maka kadang-kadang maksudnya adalah sama seperti hadis. Ya sinonim, artinya apa? Sama maknanya dengan hadis. Yang ketiga, al-athar. Yutlaqu wa yuradu bihi hadisur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Athar, ya, adalah satu istilah yang digunakan dan maksudnya sama dengan hadis Nabi. Kalau disebut athar, ada atharnya, artinya ada hadisnya. Athar artinya riwayat, yaitu ada riwayatnya, ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuradu bihi ma udifa ila sahabati wat tabi'in min al-aqwali wal af'al. Namun istilah athar ini kadang-kadang juga digunakan untuk riwayat-riwayat yang disandarkan atau sampai kepada sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan-perkataan mereka maupun perbuatan-perbuatan mereka. Baik itu perkataan-perkataan mereka maupun perbuatan-perbuatan mereka. Nah, itu athar. Dan inilah makna yang lebih sering digunakan untuk athar. Ya, dikatakan athar, ada atharnya, itu ada riwayatnya dari sahabat ataupun tabi'in. Nah, demikian. Untuk membedakan riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi dengan riwayat yang dinisbatkan kepada sahabat dan tabi'in. Itu penggunaan yang paling umum, paling banyak digunakan. Yang keempat, as-sunnah. Ya, as-sunnah di dalam ilmu hadis, sunnah itu adalah sama seperti hadis. Yaitu coba lihat, indal muhaddisin wa ahli usul kullu ma sadara 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Sama seperti hadis di atas, ya. Semua yang muncul dari Nabi, baik itu perkataan, perbuatan ataupun persetujuan, itu disebut sunnah. Ya. Disebut sunnah. Wa fi urfil fuqaha, namun di kalangan fuqaha, sunnah itu adalah ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal hukmi wa lam yakun fardhan aw wajiban. Yaitu segala sesuatu yang sabit, ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hukum-hukum syar'i yang bukan fardu atau wajib. Jadi yang bukan fardu atau wajib itu atau dalam istilah lain disebut mustahab, mandub, mustahab, ya, atau mandub atau sunnah. Sunnah mereka dibagi dua oleh fuqaha, ada sunnah ghairu muakkadah dan ada sunnah muakkadah. Nah, yaitu dalam istilah lain disebut, ya, apabila dikerjakan berpahala, bila dikerjakan berpahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Nah, demikian.
Nah, menurut ahli usul atau usul fikih, orang ulama-ulama yang berkecimpung ataupun yang berbicara tentang usul fikih, ya, sunnah itu adalah semua dalil yang bukan dari Quran disebut sunnah. Dalil sunnah itu dalil yang bukan dari Al-Quran. Wa fi urfil ulama al-wa'dhi wal irsyad, adapun di kalangan ulama-ulama al-wa'dh wal irsyad, yaitu di dalam bab akidah, ya, as-sunnah itu adalah ma yuqabilul bid'ah. Sunnah itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan al-bid'ah. Baik. Yang kelima, al-marfu'. Ada istilah al-marfu'. Antum sering dengar istilah apa? Marfu', hadis marfu'. Tadi kan ada marfu'an, kan begitu. Apa itu marfu'? Wa huwa ala qismaini. Marfu' itu ada dua. Marfu' ada dua macam. Sharihun wa ghairu sharihin. Sharihun adalah huwa al-hadisul ladzi udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran sarahatan. Marfu adalah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan ataupun persetujuan, tersambung sanadnya ataupun tidak. Jadi hadis munqati kalaupun dinisbatkan kepada Nabi disebut marfu. Hadis mursal yang sampai kepada Nabi disebut marfu. Jadi marfu belum tentu tersambung sanadnya. Ya, jadi kalau dikatakan hadis ini marfu, belum tentu dia sahih. Ya, boleh jadi dia itu terputus sanadnya. Nah, demikian. Kemudian ghairu sharih wa huwa qaulu sahabiyyin aw fi'luhu alladhi laysa min qabili ma yumkinu al-qawlu aw al-fi'lu bihi min qibali ar-ra'yi wal istihad. Yang sharih tadi jelas disandarkan kepada Nabi secara sharih, ya, dinisbatkan kepada Nabi secara sharih, baik tersambung sanadnya maupun tidak tersambung sanadnya. Ini perlu tambahan. Ya, baik tersambung sanadnya maupun tidak tersambung sanadnya. Ada yang ghairu sharih. Artinya tidak sharih dinisbatkan kepada Nabi. Apa itu? Yaitu perkataan sahabat atau perbuatan sahabat yang tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin diucapkan min qibalir ra'yi wal istihad, atas dasar logika dan istihad. Jadi perkara-perkara gaib misalnya tentang surga dan neraka, sahabat mengatakan, ya, barang siapa yang melakukan ini maka, ya, dia mendapat pahala segini, ya kan? Nah, ini tidak mungkin sahabat ini berbicara, ya, atas dasar ra'yinya, logikanya ataupun istihadnya, karena ini adalah perkara bukan istihadi. Maka inilah yang dikatakan, ya, marfu'un lafdhan, ya, mauqufun lafdhan marfu'un hukman. Mauquf, ya, lafalnya, tapi marfu' hukumnya. Atau disebut juga marfu'un hukman, ya, marfu'un hukmiyan, ya. Ya, kal ikhbar anil umuril madiyah, seperti sahabat yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang sudah lalu, au anil atiyah, atau perkara-perkara yang akan datang akhir zaman, ya. Ya, wa kadza ma yahsulu bi fi'lihi thawabun makhsusun au iqabun makhsusun, atau mereka mengabarkan mengerjakan ini dapat pahala sekian, atau mengerjakan ini akan dapat ancaman ini ataupun siksa ini, ya, siksa tertentu. Maka ini disebut marfu'an hukmiyan. Marfu' tapi hukumnya. Marfu' tapi hukumnya, atau istilahnya apa? Marfu'un hukmiyan. Baik. Yang keenam, mauquf. Al-mauquf adalah huwal hadisul mudhafu ila sahabiyyin, yaitu hadis yang disandarkan kepada seorang sahabat, qaulan kana au fi'lan, ya, baik itu ucapan maupun perbuatan, sawaun attasala sanaduhu ilaihi amin qata'a, baik sanadnya tersambung ataupun terputus. Nah, ini sebenarnya kalimat ini harus ditambahkan juga di marfu' tadi, ya. Nah, tadi marfu' itu di copy paste aja, ya, yaitu apa? Sawaun ittasala sanaduhu ilaihi am inqata'a. Nah, itu di copy paste letakkan di akhir tadi ucapan tadi apa? Sarahatan, ya. Al hadisul ladzi udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaul
qaulan aw fi'lan aw taqriran sarahatan sawa'un ittasala sanadu aw am inqata'a. Nah demikian. Baik, itu mauquf. Jadi mauquf adalah ya hadis ataupun riwayat yang sampainya kepada siapa? Sahabat. Al-maqtu', hadis maqtu'. Ya, maqtu' berbeda dengan munqati'. Nah, jadi sini ada kita katakan sering orang salah dikatakan hadis maqtu'. Dia pikir hadis munqati'. Beda. Al-maqtu' adalah ma'udifa ila tabi'in. Yaitu hadis yang sampai kepada tabi'i. Faman dunahu, dan di bawah tabi'i, itu tabi'i, ya, min qaulin aw fi'lin, baik ucapan maupun perbuatan, sawa'un akana isnaduhu muttasilan am munqati'an, baik sanadnya itu tersambung maupun terputus. Jadi maqtu' tidak sama dengan munqati'. Maqtu' adalah sifat matan, sementara munqati' sifat sanad. Ya. Tidak ada keterkaitan antara keduanya. Hadis maqtu' ya, bukan munqati'. Ya, dan belum tentu dia itu munqati'. Ada maqtu' tapi bersambung. Dan hadis munqati' belum tentu maqtu'. Ya, boleh jadi hadis itu marfu' kan begitu ya, munqati'. Nah, jadi tidak ada keterkaitan ya secara langsung antara maqtu' dengan munqati'. Kalau ditanya apa bedanya maqtu' dengan munqati', maka jawabannya adalah maqtu' adalah sifat matan, munqati' adalah sifat sanad. Nah demikian. Yang ke-8, istilah muttafaqun alaih. Ya, kalau dikatakan muttafaqun alaih, apa maksudnya? Yaitu al-hadisul ladzi ittafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari wa Muslim rahimahumallah fi sahihaihima. Ya, fi sahihaihima. Yaitu hadis yang sepakat dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Tapi keluar dari sini hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari di adab mufrad misalnya. Ya, hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari di adab mufrad, Muslim di dalam sahihnya. Maka ini tidak disebut muttafaqun alaih. Ya, tidak disebut muttafaqun alaih. Demikian juga ya dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan tidak dikeluarkan oleh Muslim sama sekali. Ya, maka ini tidak disebut muttafaqun alaih. Jadi harus keduanya. Baik, itu muttafaqun alaih. Dan ini adalah istilah baku ya, istilah ini tidak dipakai untuk hadis-hadis yang lain. Misalnya sepakat dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya ataupun Ibnu Hibban di dalam sahihnya, tidak ada. Ini khusus untuk dua kitab ini. Kenapa? Karena para ulama telah sepakat menerima kedua kitab ini ya dan mensahihkan hadis-hadis yang ada di dalamnya. Ya, ajma'a al-ulama anna al-Bukhari adalah ashahul kutub ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih sesudah kitabullah. Dan Muslim adalah kitab yang paling sahih sesudah al-Bukhari. Nah demikian. Nah, itu sepakat kaum muslimin semuanya kecuali Syiah. Syiah yang tak sepakat dengan ini. Ahlus sunnah semuanya, ya baik yang Asy'ariyah, yang lain semua itu sepakat. Ya bahwa Bukhari dan Muslim adalah ya kitab hadis yang paling sahih di atas muka bumi. Kitab hadis yang paling sahih di atas muka bumi Bukhari dan Muslim. Kemudian Al-Musnad. Al-Musnad adalah gabungan antara marfu ya dan muttasil. Hadis marfu muttasil disebut musnad. Musnad adalah hadis huwal hadisul marfu'ul ladzi ittasala sanaduhu. Hadis musnad adalah hadis yang marfu dan tersambung sanadnya. Jadi kalau ada hadis marfu tapi tidak tersambung sanadnya tidak disebut musnad. Atau tersambung sanadnya tapi tidak sampai kepada Nabi, ya maka ini juga tidak disebut musnad. Jadi musnad itu gabungan antara dua sifat, yaitu marfu dan muttasil. Marfu sampai kepada Nabi, muttasil tersambung sanadnya seluruhnya, tidak ada terputus. Nah demikian. Baik.
Nah, kemudian yang ke-10 hadis qudsi. Sering dengar hadis qudsi. Apa hadis qudsi itu? Al hadisul qudsi huwa ma yarwihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih lafdhan aw ma'nan siwal Qur'an. Nah, ini dia. Siwal Qur'an. Ya, hadis qudsi adalah apa-apa yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya, dari Allah. Lafal maupun makna. Lafal dan makna. Siwal Quran, tapi bukan Al-Quran. Ya, jadi lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menisbatkannya kepada Allah. Ya, dengan mengatakan apa? Fi ma yarwi an rabbih, atau qala Allah. Allah berkata, kan begitu ya. Nisbatkan perkataan itu kepada Allah, tapi ini bukan Quran. Jadi perbedaan yang paling mendasar antara hadis qudsi dengan hadis syarif adalah hadis qudsi itu lafal dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis syarif maknanya dari Allah, lafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda hadis qudsi dengan Quran apa? Hadis qudsi makhluk, Al-Quran ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk. Anda dikatakan siwal Quran, bukan Al-Quran. Demikian. Paham? Nah, itu 10 perkara yang sering digunakan ya, dan perlu diketahui oleh seorang penuntut ilmu ya, berkaitan dengan matan ya, berkaitan dengan matan. Nah, kemudian yang berikutnya, pasal berikutnya tentang al-qabur ruwat. Ya, istilah-istilah yang dipakai pada ar-ruwat. Ar-ruwat itu adalah jamak dari ar-rawi. Ya, ar-rawi jamaknya ar-ruwat. Ya. Sebagaimana dai jamaknya apa? Duat. Ya, nah demikian. Faslun fi alqabir ruwat. Yang pertama, as-sahabi. As-sahabi. Ya, ini penting. Siapa tuh sahabi? As-sahabi adalah huwa kullu muslimin laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Sahabat adalah setiap muslim. Jadi dia muslim. Laqiyan nabi. Ya, bertemu dengan nabi. Pertama muslim. Yang kedua laqiyan nabi, bertemu dengan nabi. Mu'minan bihi, beriman kepada nabi. Wa mata 'alal iman, dan mati di atas iman. Wassahabah kulluhum thiqatun udulun. Sahabat ini semuanya thiqat dan udul. Thiqat artinya terpercaya hafalannya, udul amanah agamanya, lurus agamanya. La tadurru bijahalatuhum bisihhah. Ya, kemajuhulan mereka tidak memudaratkan atau tidak merusak kesahihan hadis. Jadi kalau ada seorang sahabi an sahabiyin an rajulin min ashabin nabi misalnya, dari seorang laki-laki sahabat nabi. Nabi berkata, ini tidak diketahui kan siapa sahabat. Nah, ini namanya majhul. Ya, atau kita katakan dia dikatakan anil mar'ah atau an imra'atin anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang wanita yang bertemu dengan nabi. Ya, dan dia berkata dari nabi. Nah, ini tidak diketahui siapa wanita ini. Tapi dia dikatakan bertemu dengan Nabi, ya, dikatakan sahabat Nabi. Maka kemajuhulan sahabat Nabi itu tidak merusak kesahihan hadis. Berbeda dengan selain sahabat, tabi'in dan ke bawahnya. Ya. Apabila ada seorang perawi yang majhul, tidak diketahui siapa dia, ya, misalnya diriwayatkan dari Abdullah. Siapa Abdullah? Tidak diketahui, dilacak tak diketahui siapa dia. Ya, identitasnya tidak jelas, identitinya tidak jelas. Maka ini dikatakan majhul. Nah, ini merusak kesahihan hadis. Hadis majhul, hadis yang di dalam sanadnya terdapat perawi majhul adalah hadis yang dhaif. Nah, demikian. Jadi sahabat ini semuanya thiqat, terpercaya hafalannya.
dan juga udul, lurus agamanya, tidak ada yang menyimpang agamanya. Nah, ini harus diyakini oleh setiap ahlus sunnah wal jamaah, bahwa sahabat itu udul kulluhum, ya, lurus agamanya semuanya, nggak ada yang jatuh dalam bid'ah, maka nggak ada sahabat yang jadi ahli bid'ah, ya. Nah, demikian. Berbeda dengan Syiah yang mengkafirkan mayoritas sahabat. Cuma beberapa sahabat saja yang tidak dikafirkan. Ada 3 atau 4 orang sahabat yang tidak mereka kafirkan. Miqdad, salah ya. Kemudian Salman dan Abu Dzar. Nah, kalau Ali memang Ali Hasan Hussein itu maskotnya, ikonnya kan gitu. Jadi itu beberapa Al-Miqdad, kemudian siapa? Abu Dzar dan Salman Al-Farisi, itu yang mereka tidak kafirkan. Selainnya kafir kata mereka. Nah, demikian. Jadi semua orang yang hidup di zaman Nabi itu rata-rata kafir. Nah, ini sesat kali. Jadi dari mana kita tahu Islam kalau semuanya jadi kafir kan gitu ya? Nah, habislah semuanya, runtuhlah dinul Islam itu. Ya, kalau kita katakan sahabat ini semuanya kafir. Dan sementara riwayat orang kafir tidak boleh diterima kan begitu ya? Ya, orang kafir jelas tidak adil, artinya tidak lurus agamanya. Ya, demikian. Ustaz, ini orang munafik kita betul Ustaz. Orang munafik. Cuma itu bezakan sahabat dengan orang munafik. Orang-orang munafik itu sudah diketahui ya di kalangan sahabat. Mereka tidak terkenal, atau kalaupun terkenal dikenal dengan kemunafikannya. Nah, itu dia. Munafik-munafik yang hidup pada zaman Nabi itu Allah Subhanahu wa taala Allah bongkar kemunafikan mereka setelah wafatnya Nabi. Mereka diberantas, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, diperangi sampai habis mereka dibuat. Memang kita katakan karya ataupun apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq di dalam masa kekhalifahannya adalah ini, yaitu menumpas habis orang-orang munafikin sepeninggal Nabi SAW, dibersihkan. Nah, kemudian yang kedua, munafik-munafik yang memang sudah jelas namanya, orangnya, dan memang tidak digolongkan sebagai sahabat Nabi, ya, seperti misalnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Walaupun Nabi mengatakan ketika Umar meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal lehernya. Apa kata Nabi? Ya, jangan sampai orang-orang berkata Muhammad telah membunuh sahabatnya. Ya, membunuh sahabatnya kan begitu ya. Nah, tapi ini sudah ma'ruf di kalangan sahabat bahwa mereka ini bukan sahabat. Ya, mereka ini adalah orang-orang munafikin yang mana Allah tidak membolehkan mereka untuk meminta ampunan, ya, pada orang-orang munafikin ini. Nah, demikian. Nah, ini merupakan salah satu di antara cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dinul Islam. Ya. Jadi salah satu hikmah ya munculnya gerakan anti ataupun gerakan penolakan untuk membayar zakat, itu munculkan siapa munafikin itu keluar, dia muncul. Ya, Allah Subhanahu wa taala membersihkan kota Madinah itu dari orang-orang munafik. Sebagaimana dikatakan bahwa Madinah akan membersihkan manusia sebagaimana ya pandai besi api membersihkan kotoran pada besi, jadi luruh semuanya, tinggal yang jelas kan, demikian. Maka dari itu tidak sempat munafikin ini menjadi periwayat hadis Nabi, tumpas pada masa Abu Bakar cuma 2 tahun. Nah, 2 tahun itu dipakai untuk pekerjaan beliau yang paling berat adalah memerangi orang-orang munafik. Boleh dikatakan karya beliau selama beliau menjabat sebagai khalifah adalah yang menumpas orang-orang munafik, dan itu berat. Memerangi orang-orang munafik lebih berat daripada orang-orang kafir kan begitu. Nah. Kemudian at-tabi'i yang kedua. At-tabi'i huwa man laqiya sahabiyan fi halatil iman wa mata ala dzalika. Tabi'i adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman dan mati di atas iman. Wa yustaratu liqabuli riwayatihi kaunuhu thiqatan. Dan riwayatnya diterima dengan syarat dia itu thiqah.
Jadi ini artinya tabi'i tidak dijamin pasti siqah, ya. Nah, di kalangan tabi'i mulai dilakukan ya pemilahan, yaitu mulailah disaring perawi-perawi itu, mana yang siqah diterima, mana yang tidak siqah ditolak. Nah, demikian sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, dulu kami tidak bertanya tentang sanad, namun ketika munculnya bid'ah, maka mulailah kami berkata, sammu lana rijalakum, coba sebutkan kepada kami perawi-perawi kalian, ya. Jika ia termasuk ahli sunnah, maka kami terima riwayatnya. Namun jika ia termasuk ahli bid'ah, maka kami tolak riwayatnya. Nah, demikian. Baik. Kemudian tabu'ut tabi'i atau tabi'ut tabi'i, wa huwa man laqiya tabi'iyan minal mu'minin wa yustaratu liqabuli riwayatihi aidan kaunuhu thiqatan, yaitu orang yang bertemu dengan tabi'in dari kalangan kaum mukminin, ya, dari kalangan kaum muslimin, dan disyaratkan ya dan penerimaan riwayatnya, ya, riwayatnya diterima dengan syarat dia adalah siqah, sama seperti tabi'i. Kemudian siqah. Nah, kita sering mendengar istilah perawi siqah. Apa itu siqah? Ya, dan apa maksudnya jika seorang alim mengatakan fulan siqah? Si fulan itu siqah. As-siqah adalah huwa man jama'a bainal adalati wa tamamid dhabti wal itqan. Siqah itu adalah yang terkumpul pada diri seseorang dua perkara, yaitu apa? Al-adalah wa tamamid dhabti wal itqan. Al-adalah adalah kelurusan di dalam agamanya, yaitu dia orang yang bertakwa, soleh, kan itu ya, tidak rusak dan cacat agamanya. Apa contohnya rusak dan cacat agamanya? Misalnya dia adalah seorang ahli bid'ah, seorang penipu, ya, seorang yang suka khianat misalnya, ya, seorang yang suka khianat, dikenal keburukan akhlak dan perilakunya. Nah, ini adalah orang yang tidak adalah, tidak ada adalah pada dirinya, ya, maka dia tidak siqah kalau tidak ada adalah. Dan yang kedua adalah tamamud dhabti wal itqan, yang memiliki kekuatan hafalan yang kuat, yang memiliki hafalan yang kuat, memiliki hafalan yang kuat, hafalannya kuat. Wal adalatu ibaratun an mulazamatir rawi as-sidqa wal amanata wat taqwa wassalamatuhu minasyirki wal bid'ati wal fisqi wal fujuri wa khawarimil muru'ah. Apa itu adalah? Adalah adalah satu ungkapan untuk perawi yang mulazamatus sidqi, untuk perawi yang senantiasa jujur, diketahui dia orang jujur. Ya, kuat pun hafalannya kalau nggak jujur kan sama aja, ya. Nah, jadi harus jujur. Wal amanah, dan amanah. Kemudian takwa, dia orang bertakwa. Wassalamatuhu minasyirki, dan selamat dari ya praktik-praktik syirik, bid'ah, kefasikan, kefajiran, dan khawarimil muru'ah, hal-hal yang dapat menjatuhkan muru'ahnya. Ya, misalnya apa? Ini perawi, kuat hafalannya tapi gay. Ya kan? Ya, ini enggak terima riwayatnya kan gitu ya. Kenapa? Ini tidak apa? Tidak adalah, tidak ada adalahnya. Nah, demikian. Baik. Atau dia misalnya ketahuan ya dia sedang apa namanya? Mabuk misalnya. Mabuk. Oh, mabuk ya. Oh, ini perang. Jadi enggak terima riwayatnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Baik, yang keempat siqah. Wal muradu bi dhabtir rawi wa itqanihi. Ya, dan yang dimaksud dengan kuat hafalan ya adalah sima'uhu lirawi kama yajib, yaitu dia menyimak wa sima'uhu liriwayati kama yajibu, yaitu dia menyimak riwayat sebagaimana semestinya, yaitu apa yang disampaikannya sama seperti apa yang didengarnya. Artinya hafalannya kuat, kan begitu. Kita ya kalau kita ingin membuktikan kesiqahan kita, ya saya tulis satu berita
saya bisikkan ke Indra, ya kan? Ya, kemudian saya suruh Indra untuk menyampaikannya ke Alif, ya, kemudian sampai ke Azam. Nah, sampai ke Azam nanti sudah berubah dia. Ya kan, beritanya sudah berubah. Berarti apa? Ada yang nggak sikoh di sini kan gitu. Dan ketahuan siapa yang nggak sikoh itu ya. Nanti dicatat. Nah, mau kita coba tes. Kalau kita tipu ini ya kan jadi Oh, adalahnya rusak. Adalahnya rusak kalau dia sengaja menipu kan itu namanya adalahnya rusak. Tapi kalau dia memang mau jujur tapi dia gak kuat hafalannya kan gitu ya. Nah, maka dia dikatakan perawi yang lemah hafalan. Nah, demikian ya kan Fiddin. Gak usah lah kita coba ya. Nanti jelas gak sikoh. Malu. Nah, dulu Al-Imam Al-Bukhari diuji hafalannya. Diuji hafalannya dengan apa? Dengan dibolak-balikkan 100 hadis. 100 hadis itu diganti-ganti, dibongkar pasang. Sanad ini diletakkan ke matan yang ini. Matan ini dipasangkan ke sanad ini. Lalu dibacakan di hadapan Al-Imam Al-Bukhari. Ditanyakan kepada Al-Imam Al-Bukhari. Hadis pertama, an fulan qala Rasulullah fulan. Apa kata Imam Bukhari? Saya tidak tahu. Dan orang-orang yang hadirin yang melihat mengatakan berkata, wah ini Bukhari enggak tahu riwayat semua 100 riwayat Al-Imam Al-Bukhari semuanya mengatakan tidak tahu. Nah, setelah selesai semuanya barulah Al-Imam Al-Bukhari mengatakan adapun hadis yang pertama ya sanadnya ini, matannya ini. Dibalikkan semuanya ke asalnya, macam puzzle itu ya, tapi sanad itu dan matannya. Barulah orang-orang kagum terhadap kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari. Maka beliau pun disebut Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Amirul Mukminin fil hadis. Luar biasa. Nah, kalau Imam Ahmad apa kemarin kita katakan? Ulama ataupun ya ulama sejuta hadis. Kenapa? Karena beliau hafal 1 juta hadis. Wah, kalau nggak kuat hafalannya 1 juta hadis, kita ngapal 10 hadis. Hadis kemarin yang kita bacakan. Hadis yang terakhir hadis apa? Ayatul munafiqin atau arbaun mangkunna arbaun min ya, apa namanya? Arbaun minan nifaq. Ya. Maka fihinna ya apa namanya hadisnya? Maka fihinna kana munafiqan khalisan. Ya, ada 4 cabang kemunafikan. Yang punya 4 ini dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa yang memiliki salah satu darinya, maka terdapat padanya salah satu cabang kemunafikan. Apa aja yang 4 itu? Iza ahada akhlafa. Apa ya? Enggak sih, sikonya gimana kekuatan hafalannya? Wa idza apa kemarin? Wa idza tumina khana. Wa idza haddasa kadzaba. Wa idza ahada ghadara. Wa idza khasama fajara. Nah, demikian. Baik. Itu hadis yang terakhir. Ya, kita lanjutkan di sini. Sampai mana tadi ya? 5. Yang kelima, belum kelima. Sima'uhu li riwayati kama yajib. Ia menyimak riwayat sebagaimana seharusnya, ya sebagaimana yang ia dengar. Wa fahimahu laha fahman daqiqan, dan dia memahami wa fahimahu laha fahman daqiqan, dan memahaminya dengan pemahaman yang daqiq, yang dalam maksudnya. Wa hifdhuhu laha hifdhan kamilan la taraddada fihi, dan dia menghafalnya dengan hafalan yang baik, sempurna, tidak ragu-ragu. Wa thabatuhu, itu salah tuh, bukan wa thabatuhu. Wa thabatuhu ala hadza kullihi min waqtis sama' ila waqtil ada. Dan sabat itu artinya ketetapan, ya, tetap di atas keadaan seperti itu
Mulai dari dia mendengar riwayat itu sampai dia menyampaikannya. Al-ada adalah menyampaikan riwayat. Jadi ada perawi yang awalnya itu sikoh dia, tapi di ujung usianya mungkin dia pikun, ya, atau rusak hafalannya, ya, atau ada eksiden kan begitu ya. Misalnya istrinya, wife-nya dibawa lari kan begitu ya, agak lari sedikit dia kan gitu. Mungkin kan begitu ya, namanya juga manusia. Ada hal-hal yang makanya ya sebagian perawi itu ada yang menjadi lemah hafalannya ya karena beberapa perkara seperti Abdullah bin Lahi'ah namanya, Abdullah bin Lahi'ah. Ya, dia adalah seorang perawi yang mencatat hadis dan dia biasanya meriwayatkan hadis melalui catatannya. Nah, suatu ketika dia dalam perjalanan, catatannya itu diterbangkan angin hingga hilang. Maka dia pun nggak tahu lagi bagaimana cara meriwayatkan hadis. Maka riwayatnya setelah buku-bukunya ini hilang, catatannya ini hilang, tidak diterima oleh para ulama. Nah, itu sebabnya apa? Catatannya hilang kan begitu ya. Catatannya hilang. Nah, boleh jadi. Nah, sebagian perawi ada yang rusak hafalannya di akhir usianya. Rusak hafalannya di akhir usianya. Yang namanya manusia pasti melemah. Ya, Allah mengatakan, "Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi." Barang siapa yang memberi umur panjang, maka kami akan kurangi ya penciptaannya. Ya. Jadi otak ini kan benda dia. Sama seperti mata. Mata 40 tahun udah pakai ini. Ya kan? 40 tahun inilah dia. Itu rata-rata seperti itu ya kan. Nah, kalau sudah 50 udah mulai putih-putih semua, kan gitu ya. 60 bungkuk gini kan gitu. Seperti itu. Otak juga seperti itu. Jadi kadang-kadang perawi itu mengalami ini ya hingga rusak hafalannya di akhir usianya. Maka syaratnya seorang itu dikatakan sikoh, dia itu tetap pada keadaan seperti itu mulai dari dia menyimak hadis tersebut sampai dia menyampaikannya. Maka orang-orang yang rusak hafalannya di akhir usianya dikatakan sikotun taghayyar. Ya walakinnahu taghayyar atau rusak hafalannya, wahim. Nah, jadi disebutkan di situ keterangannya ya oleh para ulama biasanya. Dia sikoh tapi dia rusak hafalannya di akhir usianya. Maka riwayatnya sebelum dia ya sakit ya atau rusak hafalannya diterima. Adapun sesudah itu tidak diterima. Nah, demikian. Yang kelima, al-adlu. Al-adlu adalah huwal muslimul balighu al-aqilu alladhi yu'addi al-fara'idha wa yajtanibu al-kaba'ira wa la yusiru ala as-saghair wa yata'addab bimahasinil akhlaq wa jamilil adat. Adil itu adalah perawi yang adil. Adalah perawi yang muslim, baligh, berakal. Jadi kalau dikatakan muslim, keluar dari situ apa orang kafir. Baligh, keluar dari situ anak-anak. Akil, keluar dari situ orang gila, orang pingsan dan sejenisnya. Alladzi yu'addil fara'id, yaitu dan dia mengerjakan al-fara'id artinya kewajiban-kewajiban. Wa yajtanibu al-kaba'ir, meninggalkan dosa-dosa besar. Wala yusirru al-saghair, dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil. Wa yata'addab bimahasinil akhlaq wa jamilil adat, dan dia beradab dengan akhlak yang mulia dan memiliki adat kebiasaan yang bagus. Nah, ini disebut adil. Kemudian yang keenam, ad-dhabit, perawi yang dhabit. Huwa alladhi yutqinu lima yahfazuhu fi sadrihi min al-ahadits bihaitsu yatadhakkaruha ala wajhi as-shawab mata syaa riwayataha. Dia adalah perawi yang yutkin kuat terhadap apa yang dihafalnya. Nah, ada orang yang hafal tapi nggak kuat. Baru dia hafal, besok udah lupa. Ya, itu nggak kuat, dikatakan tidak kuat hafalannya. Maka kalau kita ingin menguji kekuatan hafalan kita, ya hafal sekarang, ya kemudian ditanya sebulan kemudian, keluar nggak? Kalau nggak keluar berarti nggak kuat hafalan kita. Nah, demikian. Maka dari itu kalau orang-orang Pakistan itu ya menunjukkan kekuatan hafalan mereka,
ya, kekuatan hafalan Quran mereka. Itu mereka itu hafalnya betul-betul bukan menghafal bentuk, ya. Maka metode menghafal yang benar adalah sama, menyimak, bukan melihat. Kalau kita menghafal Quran masih melihat, yang kita hafal adalah gambar, yang kita rekam gambar. Nah, begitu memori ini hilang, ya, memori gambar ini hilang, maka hilang juga. Ya. Kalau ibarat komputer lah kan begitu ya. Kalau filenya udah rusak kan rusak juga, dia nggak bisa terlihat lagi, nggak bisa terbaca, kan nggak boleh buka. Nah, jadi metode hafalan yang paling baik itu adalah dengan menyimak. Maksudnya apa? Guru membacakan, ya kan? Murid menyimak Al-Quran ini ya. Nah, jadi dibaca, disimak. Gak usah lihat. Maksud Ustaz dengar lah. Dengar ya, menyimak, simak, mendengar. Nah, itu lebih lengket ya ke hafalan kita. Nah, jadi seperti seorang anak dibacakan Al-Fatihah, dia mendengarnya, dia nggak tahu tulisannya, dia dengar, dia terus hafal. Kita hafal Al-Fatihah udah lengket aja, dia keluar aja gitu. Kenapa? Ya, padahal dulu kita nggak tahu tulisannya gimana gitu, ya kan? Tak paham tulisannya gimana, tapi kita dengar itu, akhirnya kita lengket, nggak lupa dia. Mau lupa pun susah, lupa Fatihah susah kan, mau lupakannya susah. Nah, kalau hafalan kita sudah seperti itu, nah barulah dikatakan kuat hafalannya. Maka kalau teman-teman saya orang Pakistan itu, mereka bukan hanya menghafal Al-Quran, buku pelajaran mereka hafal. Ini dihafal ini sama murid-murid tapi yang Pakistan. Kalau kita minta keringanan, kita pemahaman aja. Memahami aja gitu, dengan makna saja, lafal tak hafal deh kita. Nah, dan mereka kalau ujian harus dengan lafalnya yang tertulis di buku. Misalnya ada ujian kita buat, saya tanya apa itu misalnya sahabi, maka yang keluar harus apa yang tertulis di buku ini. Nah, kalau kita sekarang diuji, besok lah atau 2 hari lagi diuji, ya apakah yang keluar seperti yang tertulis di sini? Tidak, paling-paling pemahaman kan begitu ya. Nah, ya kan? Boleh hafal? Ayah. Banyak kali urusannya gitu ya, sibuk ini itu, ini otak udah nggak kuat. Paling paham aja kan gitu, paham saja, hafal taklah. Nah, itu menunjukkan memang kita nggak kuat hafalan kita. Nah, oleh karena itu kualitas ya, quality dari berita kita juga tahulah sendiri kan gitu ya. Sampai berita sini udah tahap apa beritanya ujungnya gitu. Nah, memang karena kita tidak sikoh kan begitu. Ya, kita bukan orang yang sikoh. Baik. Ya, atau jauh lah dari gelar sikoh. Ya. Jadi dia adalah orang yang menghafal apa yang kuat terhadap apa yang dihafalnya di dadanya, ya, di kepalanya, dari hadis-hadis yang mana dia mengingat hadis itu ala wajhi shawab, secara benar, ya, mata sya'a riwayatah, kapanpun dia ingin meriwayatkannya, itu namanya hafal. Ya, hafal itu kalau saya katakan baca Fatihah dibaca, alhamdulillah, baca kululawat, baca Al-Baqarah, dia mana itu nggak hafal kan artinya, itu nggak hafal. Jadi hafalan itu ya adalah orang yang mampu mengeluarkannya kapanpun diminta, berarti dia hafal. Baik. Atau hafadha ala kitabihi. Ini namanya dobtu kitab. Yang pertama tadi dobtu sodrin. Dobet ada 2, kedobitan ada 2. Ada dobtu sodrin, itu yang pertama, yang hafal luar kepala. Ada dobtu kitabin, yaitu yang hafal melalui buku. Ya, yaitu yang meriwayatkan melalui buku. Ya, seperti saya nggak hafal buku ini, tapi saya dobtu kitab, menjaga buku ini dirawat baik-baik kan begitu ya, hingga tetap dapat disampaikan ya kepada yang lain, ya, kepada antum. Wa hafadha ala kitabihi alladzi kataba fihi marwiyatihi, yang mana dia menulis riwayat-riwayatnya atau hadis-hadisnya di bukunya tersebut. Wasanahu minal mahwi wat tahrifi wat talaf wa nahwiha, dan dia menjaganya dari terhapus,
ya terpesongkan ataupun dari kehilangan. Ya, nggak ada yang terhapus ataupun yang rusak ataupun hilang. Nah, ini namanya apa? Dobtu apa? Kitab. Nah, jadi dobut ada dua, dobtu sadrin dan dobtu kitab. Wa yu'rafu kaunuhu dhabitan bitawafuqi riwayatihi bi riwayati thiqat ad-dhabitin fil lafzi aw fil ma'na ghaliban. Jadi dia dapat diketahui kedabitannya, ya, kesikohannya ataupun kekuatan hafalannya dari mana? Dari kesesuaian riwayatnya dengan riwayat sikot-sikot yang lainnya. Maka para ulama bagaimana menjatuhkan hukum sikoh bagi seorang perawi itu dengan membandingkan riwayatnya dengan riwayat perawi-perawi sikoh lainnya. Ya, kalau cocok, ya, selaras, tidak ada pertentangan, maka ini adalah perawi yang sikoh. Maka para ulama mengatakan fulan sikoh. Ya, biasanya diuji, ya, misalnya 100 hadis. Ya, 100 hadis. Ya, dari 100 hadis ini misalnya 70 sesuai dengan sikot atau dia hafal, 20 dia salah. 70 benar, 20 salah. Maka ini masih dikatakan sikoh. Tapi kalau 50-50, salah 50, benar 50, nah ini tidak sikoh. Ya, ini tidak sikoh. Demikian. Yang ketujuh, al-mutqin. Al-mutqin adalah ad-dhabitu nafsuhu ma'a ziyadati quwwatid dhabti. Al-mutqin adalah derajat di atas sikoh, yaitu orang yang dhabit, kuat hafalannya, ya, dan dengan ada sedikit kekuatan, ya, lebih daripada yang lain, maka dikatakan al-mutqin. Kemudian as-sabtu huwa al-adlu ad-dhabitu fi a'la darajatil quwwah. Dikatakan sabat, ya, ini adalah a'la darajatil quwwah, yang kuat sekali hafalannya. Ya, seperti misalnya siapa? Imam Bukhari, ya, dan para imam-imam yang lainnya yang memiliki hafalan yang luar biasa, kuat. Nah, demikian. Seperti alat perekam itu. Ya kan? Apa yang terekam itu yang keluar. Kemudian yang kesembilan al-hafiz. Al-hafiz adalah satu istilah yang digunakan untuk orang yang menghafal 100.000 hadis. Matnan wa isnadan ala ra'in. Orang yang hafal 100.000 hadis, 100.000 hadis, sanad dan matan dan sanadnya, ini adalah al-hafiz. Maka kalau mau menjadi al-hafiz, bergelar al-hafiz, hafallah 100.000 hadis. 100.000 hadis bukan matannya saja, tapi apa? Sanadnya juga. Nah, kita sanad matannya aja susah, apalagi sanadnya, menghafal nama-nama perawi itu kan. Wah, susah itu. Belum lagi namanya sama kan gitu ya. Apalagi namanya yang satu misalnya Muhammad bin Zaid, yang satu Zaid bin Muhammad. Wah, kebalik-balik lah itu kan gitu. Ada Muhammadnya sampai 3 kali kan tuh, Muhammad bin Muhammad. Wah, itu kadang-kadang lupa kan, 2 kali atau 3 kali kan gitu. Nah, siapa yang namanya Muhammad bin Muhammad? Siapa? Syafi'i? Hah? Bukan Muhammad bin Idris. Siapa? Ya, ulama yang namanya Muhammad bin Muhammad. Ghazali. Hah? Apa? Imam Ghazali kan? Tebak-tebak atau ya, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid. Al-Imam Al-Ghazali, nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Satu ibu hadis ni hadis sahih lah, bukan hadis dhaif. Apa itu? Yang al-hafiz ni kena hafal 100.000 hadis. Iyalah hadis yang sahih. Kalau Imam Bukhari hafal ya 200.000 hadis sahih, 100.000 hadis tidak sahih. Beliau hafal 300.000 hadis. Ya, nah demikian. Kalau Imam Ahmad 1.000.000 hadis. Jadi ini ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang 100 hadis ini yang sahih. Nah demikian. Sekarang ni adalah orang al-hafiz ni adalah wujud lah sekarang ini.
Wallahu alam. Dia kalau nak hafal 100,000 maknanya Bukhari, Muslim. Kalau Belum lagi. belum lagi. Kena dengan musnad sekali. Musnad pun belum lagi 40.000 masih. Ya, aduh. Apalah tambahlah. Ibnu Khuzaimah. belum ada. Enggak ada. Itu dengan sanad dan matan. Jadi mungkin dapatlah kita bandingkan ya, orang dulu dengan orang sekarang. Ilmu orang dulu dengan ilmu orang sekarang. Maka dari itu kita harus menghormati ulama. Nah, kita belum apa-apa, ujung kukunya aja nggak ada kan gitu ya. Lalu kita ingin mensejajarkan diri dengan misalnya Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama-ulama yang lainnya, atau Imam Ahmad yang luar biasa mereka menghafal ya, merekam ya agama ini untuk disampaikan kepada generasi sesudah mereka. Nah, sekarang ini Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya kepada umatnya, kepada hambanya. Kenapa? Karena Allah tahu kita sekarang ini lemah, maka Allah membukakan ilmu yang lainnya ya, agar kita dapat apa? Merekamnya. Kalau dulu mereka nggak punya alat rekam, tak punya handphone, tidak punya kamera, dan tidak punya apa-apa, hafal di kepala. Nah, sekarang kan nggak hafal di sini ya kan, ya, tapi di mana? Di CD kan gitu ya. Jadi ilmu sekarang ya bukan apa namanya visudur, tapi VCD. Ya kan? Ilmu sekarang VCD, tidak visudur lagi. Baik, kemudian al-hujjah. Al-hujjah adalah man ahata ilmuhu bi 300,000 hadisin. Hujjah adalah orang yang ilmunya itu, hafalannya itu, hadis yang dihafalnya itu mencapai 300.000 hadis menurut satu pendapat. Nah, ini adalah Bukhari. Wa riwayatu kullu haula'i sahihatun maqbulah in khalat asaniduhu an inqita'in wa syuzudin wa illah. Dan riwayat-riwayat orang seperti ini, seorang hafiz, hujjah, adlun dhabitun siqah, adalah riwayat yang sahihah dan maqbulah jika sanadnya itu tidak terputus dan tidak juga syadz ataupun ada cacat. Illah itu cacat. Nanti akan kita jelaskan apa itu syuzuz dan illah. Nah, demikian. Baik, sampai di sini dulu. Coba dicatat apa namanya, ditandai. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan dengan yang apa namanya lanjutannya besok.